Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsai wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuhnya yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kebahagiaan yang kita rasakan. Kenapa kebahagiaan yang kita rasakan, Bapak Ibu? Kita telah mampu melawan setan yang mengajak kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan iman yang Allah berikan kepada kita, kita tinggalkan tempat tidur kita seru panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat yang luar biasa, mampunya kita mengalahkan setan dalam hidup dan kehidupan kita, dan kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti ibadah ini akan Allah beri pahala yang luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan ini kita pertahankan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang disayangi semuanya, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik pagi ini Bapak Ibu, ya, kita lihat sebentar itu Al-Baqarah ayat 168 dan 169 kalau bisa. Bapak Ibu, di sini Allah katakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dan makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Bapak Ibu, ayat ini, ya ayyuhan nas ini Bapak Ibu, umumnya pada hakikatnya turunnya di Mekah semuanya. Ya, turunnya di Mekah, ya ayyuhan nas ini. Kalau Al-Mufassir mengatakan Bapak Ibu, hanya 7 ayat saja, ya, yang mulai dengan ayat ya ayyuhan nas yang turun di Madinah. Dan ayat yang kita bacakan sekarang ini, kecuali yang di Madinah ini turun, ya, ayat ini di Madinah turunnya. Kenapa Bapak Ibu ayat ayyuhan nas ini? Karena Nabi, ya, yang di Mekah di awal-awal, ya, risalah Nabi dipentingkan betul soal makanan ini. Itu Allah Nabi sampaikan di Mekah, hanya ini yang turun di Madinah, dan inilah yang kita bicarakan pada pagi yang berbahagia ini. Menarik Bapak Ibu, di sini Allah katakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan. Ya manusia, kata Allah, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal. Kita lihat Bapak Ibu satu persatu, ya, makan. Kalau kita makan itu Bapak Ibu, ya, yang kita masukkan dalam rongga mulut kita sampai ke perut, itu namanya makan. Itu kita yang pengertian makan itu. Tetapi tidak itu saja Bapak Ibu, makan itu juga berarti yang digunakan Bapak Ibu. Apa contohnya? Tak kala di dalam surat An-Nisa Allah terangkan Bapak Ibu, tak kala kita telah memberi mahar kepada istri kita, kemudian kita ingin memintanya dan istri kita ikhlas memberikannya, apa kata Allah? Kullu aniyan sayyan, kata Allah, makanlah dari apa yang telah
diizinkan oleh istri kita itu. Jadi mahar itu Bapak Ibu, ada mahar itu yang berupa emas. Mungkinkah kita makan emas? Tidak mungkin, tapi bisa kita gunakan. Jadi makan ini maksudnya ada sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut kita dan kita makan, ada sesuatu yang kita gunakan. Itu Bapak Ibu ya. Itu Allah katakan di sini, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi. Kalau kita hentikan di sini Bapak Ibu ayat ini ya, wahai manusia, makanlah di makanan yang halal, makanlah makanan yang ada di bumi. Di seluruh makanan di bumi ini boleh kita makan kalau kita hentikan sampai di sana. Tetapi ada syaratnya kata Allah ya, syaratnya ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi, ya makanan segala yang di bumi. Syaratnya dua, halalan dan thayyiban. Halal dan thayyib. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Islam, hukum itu ada wajib namanya, ada sunat, ada mubah, ada makruh, dan ada haram Bapak Ibu ya. Dan kalau kita makan yang halal itu Bapak, halal kita makan, tapi ada yang makruh kita makan, boleh kita makan, tapi sebaiknya di tempat-tempat orang ramai kita tidak makan itu ya. Contohnya misalnya makan bawang kita, makan jaring kita, jaring misalnya, pergi kita ke masjid, sebaiknya tidak makannya. Dia halal, tapi sebaiknya kita tidak makan yang demikian Bapak Ibu ya. Dan pengertian taib Bapak Ibu ya, makanlah makanan yang halal dan baik. Baik ini proporsional Bapak Ibu. Baik untuk kami nyampaikan belum tentu baik untuk ibu dan bapak ya makanan itu. Baik untuk kami belum tentu baik untuk bayi. Makanan untuk bayi belum tentu baik untuk kita. Makanan kita sehat Bapak Ibu belum tentu baik untuk orang yang sakit gula misalnya. Jadi pengertian makanan itu yang baik itu untuk kita proporsional pengertiannya Bapak Ibu ya. Yang baik itu yang baik betul-betul baik untuk diri kita. Itu Allah ingatkan Bapak Ibu ya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Oke. Bapak Ibu, halal itu ya, yang lawan daripada halal haram Bapak Ibu ya. Haram ya, haram. Misalnya ada yang makanan itu haram dari segi zatnya. Ya zatnya itu. Misalnya kenapa kita tidak makan babi Bapak Ibu? Ya zat itu tidak boleh kita makan. Zatnya tidak boleh kita makan. Tetapi ada sesuatu yang tidak boleh kita makan Bapak Ibu, kena sesuatu hal yang tidak membolehkannya. Sepertinya gini ya Bapak Ibu, yang haram tadi pertama contoh haram itu ya babi kena zatnya. Tetapi ada juga caranya yang kita makan itu tidak halal. Contohnya begini. Ada ayam bolehkah kita makan? Halal, boleh. Tapi kalau ayam orang lain, jadi haram. Jadi dia halal, tapi haram kita makan. Kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang halal ya, halal zatnya dan halal yang kita dapatkan itu Bapak Ibu. Ya itu pengertian halal itu. Halal lagi baik Bapak Ibu ya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi halal itu Bapak Ibu zatnya halal dan kita dapatkan cara yang halal, itu yang halal kita makan Bapak Ibu. Sebab begini, ayat ini turun untuk segala manusia Bapak Ibu. Ada nanti ya kalau kita lanjutkan ayat ini kita baca Bapak Ibu, Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu kulu ya kulu thayyibah, makan yang baik untuk orang beriman saja. Tidak ada halalnya di sana. Ada nanti ayat yang seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu dekati langkah-langkah setan ya Bapak Ibu ya. Kan itu Allah katakan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adu mubin, musuh yang nyata bagimu. Bapak Ibu, langkah-langkah setan itu bagaimana? Misalnya begini Bapak Ibu ya, langkah setan itu, kita melangkah satu langkah, setan langkah-langkahnya akan kencang Bapak Ibu. Pertama setan itu melangkah sedikit, kemudian melangkah lagi, akan mengalahkan langkah kita. Jadi awalnya Bapak Ibu, ya setan itu melangkahkan kita ke hal-hal yang kecil, menurut pikiran kita tidak apa-apa. Kemudian dia melangkah lagi, sehingga kita tertinggal dan kita mengikutinya.
akhirnya kita terjerumus kena setan itu Bapak Ibu. Ya, kena setan itu. Ya, akhirnya kita terjerumus. Bukan karena kena satu langkah saja orang sampai ke puncak gunung. Hanya perkara satu langkah Bapak Ibu manusia bisa sampai ke puncak gunung. Jadi artinya langkah-langkah setan itu ya di sini Allah katakan ya, Allah katakan Bapak Ibu ya, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kita dan yang musuh yang abadi bagi kita Bapak Ibu. Setan itu menarik Bapak Ibu. Kenapa soal makan ini Allah hubungkan dengan setan? Ayat ini kita perhatikan Bapak Ibu. Kenapa soal makan Allah hubungkan dengan setan? Bukankah Bapak Ibu kesalahan yang pertama manusia di buah muai ini soal apa? Kan soal makan, makan buah kuldi. Itu soal makan. Allah hubungkan dengan setan Bapak Ibu. Jadi makan ini perkara yang tidak mudah, ya, tidak gampang Bapak Ibu. Betul-betul kita perhatikan makan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Ya, jadi awal kesalahan manusia yang ada ini ya soal makan. Dan itu Allah hubungkan dengan setan. Setan yang mempengaruhi manusia, yang Allah katakan ya langkah-langkah setan itu, bagaimana setan itu menggiring manusia sedikit demi sedikit akhirnya menjerumuskan manusia. Jadi setan itu adu mubin, musuh yang jelas dan musuh abadi bagi kita setan itu Bapak Ibu. Itu ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ayat ini. Apa kata Allah? Innama ya'murukum bis-su'i was-fasai wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah Bapak Ibu. Di setan itu Bapak Ibu kerajaannya dua sih. Menyuruh orang baik fasak cik baik keji cik. Fasa itu artinya Bapak Ibu ya membuat fasa itu berbuat buruk Bapak Ibu. Setan itu Bapak Ibu digiringnya manusia itu seakan-akan Bapak Ibu sesuatu itu baik. Contohnya Bapak Ibu ya, kadang-kadang setan itu mengatakan Bapak Ibu mempengaruhi kita ya, kerja kita itu misalnya soal mobil saja, Honda saja. Kita beli Honda, kita bersyukur beli Honda. Tapi setan mulai menggeroti kita sedikit demi sedikit. Tolong parkirkan Honda ini tempat orang akan melihatnya. Sedikit-sedikit sampailah kita tingkat kesombongan yang nyata Bapak Ibu, sehingga seseorang yang senang kepada kita akhirnya jauh dari kita Bapak Ibu. Itu setan mulai sedikit-sedikit. Banyak hal kerja manusia Bapak Ibu seperti itu. Ada yang kita dapat rahmat Allah, kita bersyukur, tapi setan menggelincirkan kita sedikit demi sedikit. Itu pasal. Kalau keji Bapak Ibu itu jelas-jelas perbuatan dosa. Setan mulai ya Bapak Ibu dengan mengatakan minum ini tidak apa-apa sedikit. Mulai kita minum khamar misalnya, akhirnya apa Bapak Ibu? Terjadilah perzinaan, terjadilah pembunuhan. Itu setan Bapak Ibu awalnya sedikit, akhirnya dia goreng manusia itu. Memang itu aja kerja setan Bapak Ibu. Kalau kita paham dengan ayat Allah ini, baru saja terkontak di hati kita Bapak Ibu, ini setan yang mempengaruhi saya. Kita mengucap kepada Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terlangsung kita mengatakan berfikir yang tidak baik, setan telah mulai menggorotok kita. Allah informasikan ini sifat setan Bapak Ibu. Emang bagaimana? Allah katakan Bapak Ibu ya, innama ya'murukum bis-su'i wal fasai wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun Bapak Ibu ya. Di setan itu seperti itu sifat dasarnya Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, Allah mulai ayat ini dengan makan. Untuk itu perhatikan betullah makan kita. Apa yang kita makan itu Bapak Ibu betul-betul yang bersih yang kita makan. Kalau sesuatu Bapak Ibu, ada orang mengatakan kenapa saya susah menjadi anak, kita sadar atau tidak sadar ada hal-hal Bapak Ibu kita tidak mampu mengatasi istri kita karena ada makan-makanan yang kita berikan, sadar atau tidak sadar, yang tidak halal yang kita berikan, yang tidak baik yang kita makan, sehingga setan mudah saja menggoroti kita Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di setan itu Bapak Ibu, perbuatan keji itu Bapak Ibu tidak saja misalnya agama melarang kita, pikiran juga
akal kita sudah mulai. Amang di sini Allah kata malah ta'lamun, apa kamu tidak mengerti, tidak tahu. So begini Bapak Ibu, kalau perbuatan zina Bapak Ibu, zina, semua manusia akal mengatakan tidak ada pun agama tidak mau orang keluarganya dizinahi. Bahkan orang yang paling jahat sendiri pun Bapak Ibu perangainya tidak maunya anaknya dan keluarganya dizinahi. Akal telah mengatakan demikian. Jangan soal agama, pikiran kita sudah mengatakan demikian, tetapi setan menggelincirkan pikiran yang bersih itu Bapak Ibu seakan-akan itu tidak apa-apa. Untuk itu Bapak Ibu di sini Allah katakan ya di wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, saya berbuat keji dan jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Jadi Bapak Ibu, kita kenallah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Hati-hati kita dalam hidup dan kehidupan kita, karena sesuatu yang mulai dari makan inilah Bapak Ibu, setan akan menjerumuskan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu, banyak maaf billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.